Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ini merupakan kajian pertama untuk syarah Waraqat yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 864 Hijriyah. Adapun muallif matannya yaitu Al-Imam Haramain rahimahullah, dan tentang biografi beliau telah kita bahas pada syarah Waraqat pada syarah Waraqat yang telah lalu. Adapun yang saat ini yang akan kita jadikan pedoman dalam syarah Waraqat adalah syarah Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Jalaluddin Al-Mahalli merupakan di antara a'immah Syafi'iyah di abad ke-9. Beliau memiliki sejumlah karangan yang cukup fenomenal. Di antaranya adalah syarah Waraqat ini, dan juga di antaranya adalah syarah Jam'il Jawami' yang beliau namakan sebagai Al-Badrut Thali'. Begitu juga beliau memiliki syarah yang cukup fenomenal dalam ilmu fiqih yang beliau namakan sebagai Kanzur Raghibin. Adapun dalam tafsir yang banyak dikaji oleh kaum muslimin sampai saat ini dengan berbagai macam golongan adalah tafsir Jalalain, karena ditulis oleh dua orang, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan yang kedua adalah Jalaluddin As-Suyuti, dan banyak lagi karya beliau. Taib. Mari kita langsung membaca syarah dari kitab Waraqat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Haramain rahimahullah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini sebagai bentuk pengamalan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama di dalam keabsahannya. Sebagian mengatakan hadis ini hasan dan sebagian lagi menilainya sebagai hadis yang dhaif, palsu. Taib. Imam Haramain rahimahullah memulai kitabnya dengan membaca bismillah. Tadi kita telah menyampaikan di antara hadis menganjurkan kita agar senantiasa memulai semua aktivitas yang baik dan manfaat dengan membaca bismillahirrahmanirrahim ini, agar tidak ada yang cacat daripada ibadah kita ini. Ini kecuali surat At-Taubah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah memberikan contoh kepada kita di mana beliau memulai surat-surat yang beliau kirim kepada para raja dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Artinya bismillah ini sangat-sangatlah penting dan urgen untuk kita memulai dengannya dalam setiap kegiatan dan aktivitas kita.
Semoga kita mendapatkan barakah dari setiap apa yang kita laksanakan. Terlebih ketika kita memulai menulis sebuah kitab, maka hendaklah memulainya dengan bismillah ini. Lalu beliau mengatakan amma ba'du. Nah, amma ba'du ini biasa digunakan oleh para ulama untuk berpindah dari satu uslub ke uslub yang lain. Jadi seolah beliau mengatakan amma ba'du. Jadi setelah apa yang telah kami sebutkan tadi, lalu beliau berpindah kepada uslub yang lain. Fahadhihi waraqat, katanya. Amma ba'du, termasuk di antara yang dinamakan sebagai fasl al-khitab. Jadi amma ba'du dianggap sebagai faslu al-khitab yang diturunkan kepada Daud alaihi salam, wa fasl al-khitab. Allahu a'lam. Hadhihi waraqatun. Hadhihi termasuk isim isyarat untuk muannas. Hadhihi isyarat kepada sesuatu yang hadir, ada di hadapan kita, atau sesuatu yang hadir dalam benak pikiran kita. Apakah perkataan Imam Haramain rahimahullah ketika mengatakan hadhihi waraqat, sesuatu yang telah hadir di hadapan beliau, atau sesuatu yang masih dalam benak pikirannya? Jadi sebelum beliau menuangkan dalam bentuk tulisan gambaran besar tentang apa yang akan beliau tulis, ini telah terpatri dalam pikirannya. Artinya terekam semuanya di dalam pikirannya. Kemudian beliau ingin mewujudkannya dalam lembaran-lembaran yang telah beliau sediakan di hadapannya. Jadi hadhihi waraqatun. Waraqatun jama' daripada waraqah. Jama' muannas. Jama' muannas. Jadi waraqat merupakan jama' muannas salim. Waraqatun. Dan jama' muannas atau jama' salamah ini masuk dalam kategori jam'ul qillah. Jadi seolah Al-Imam Haramain rahimahullah ketika mengatakan hadhihi waraqatun, beliau ingin mengatakan kepada kita, memotivasi kita bahwasanya apa yang akan saya tulis ini hanyalah lembaran-lembaran yang sangat sedikit jumlahnya. Karena jam'ul qillah menurut para ulama itu ma baina thalathati ila al-ashr, ma baina thalathah wal asyarah. Artinya antara 3 sampai 10. Itulah namanya jam'ul qillah. Artinya ini tidak banyak, sedikit sekali. Oleh karenanya Imam Mahalli mengatakan dalam syarahnya, hadhihi waraqatun qalilah. Kalau seandainya dia jumlahnya sedikit, ini berarti untuk mempelajarinya juga lebih cepat dan selebih mudah untuk dihafal. Lalu dia mengatakan tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi. Jadi waraqat ini yang akan saya tuliskan mencakup sejumlah pembahasan daripada ilmu usulil fiqhi. Tashtamilu
mencakup ala ma'rifati fusulin, mencakup sejumlah pengetahuan, pembahasan daripada ilmu usul fiqih ini. Jadi apa yang beliau akan tulis di sini tidak mencakup seluruh masail usul fiqih, hanya saja sebagian daripada mabahis atau masalah ilmu usul fikih. Imam Mahalli mengatakan yantafi'u bihal mubtadi'u wa ghairuhu. Jadi mudah-mudahan kitab Waraqat ini bisa diambil manfaatnya oleh para pemula dan juga selainnya, yaitu orang yang sudah muntahi, mungkin orang yang sudah mahir dalam ilmu usul fikih, dia juga bisa mengambil manfaat dari kitab Waraqat ini. Lalu Imam Haramain mengatakan wadzalika ay lafzu usulil fiqhi, dan dzalika isim isyarah, kembali kepada makna usul fiqih. Ay lafzu usul fiqih muallafun min juz'aini mufradaini. Kata Imam Haramain, usul fiqih ini muallafun, yaitu tersusun dari juz'aini mufradaini. Juz'aini maksudnya adalah lafzaini mufradaini, dari dua bagian, maksudnya dari dua lafaz yang masing-masing lafaz tersebut adalah mufrad. Mufrad di sini kadang digunakan lawan daripada tarkib. Jadi penggunaan lafaz mufrad ini kadang dimaksudkan ada lawan daripada jama' ataupun musanna. Lawan dari jama' misalnya rajul mufrad, rijal jama'. Dan terkadang adalah dimaksudkan mufrad lawan daripada tarkib. Jadi lawan daripada murakkab. Mufrad lawannya murakkab. Contoh misalkan rajulun mufrad, tapi kalau kita tambah misalkan kitabur rajulin, ini berubah menjadi murakkab. Nah, yang dimaksudkan oleh Imam Haramain di sini apakah makna yang pertama tadi, yaitu lawan daripada jama' dan musanna, atau lawan daripada tarkib? Beliau maksudkan adalah lawan daripada at-tarkib. Oleh karenanya Imam Mahalli mengatakan minal ifradi, jadi mufrad di sini yang dimaksudkan adalah al-ifrad al-muqabil litarkib, lawan daripada at-tarkib atau sinonim daripada antonim daripada at-tarkib. Lal jam'i, bukan kebalikan dari atau lawan daripada makna jama'. Lalu beliau mengatakan wal muallafu yu'rafu bi ma'rifati ma ullifa minhu. Adapun al muallaf, jadi al muallaf yang kalimat yang tersusun itu, yang murakkab itu, yu'rafu bisa diketahui bi ma'rifati ma ullifa minhu, dengan mengetahui sesuatu yang darinya dia disusun. Jadi singkatnya beliau ingin mengatakan murakkab itu bisa dipahami dengan kita mengetahui setiap bagian yang dia darinya tersusun. Baik, usulul fiqhi ini kan tersusun dari dua kata, usul dan fiqih. Maka enggak mungkin kita akan mengetahui makna usul fiqih kecuali dengan mengetahui setiap kata ini.
setiap kata yang tersusun darinya lafaz usulul fiqh ini. Jadi mesti kita mengetahui lafaz usul secara tersendiri, kemudian lafaz fikih secara tersendiri. Itulah maksud daripada perkataan Imam Mahalli al-muallaf yu'rafu bi ma'rifati ma ullifa minhu. Lalu beliau mengatakan fal aslu. Ini Imam Haramain mengatakan fal aslu alladhi huwa mufradul juz'il awal. Ini kata perkataan Imam Mahalli yang merupakan bagian daripada mufrad yang pertama. Ma yubna alaihi ghairuhu. Ma yubna alaihi. Ma di sini mungkin bisa kita terjemahkan dengan isim mausul bisa juga, atau dengan asy-syai' misalkan. Asy-syai'u ma yubna alaihi ghairuhu, tapi lebih mudah dengan kita terjemahkan sebagai isim mausul yang mana selainnya dibangun di atasnya. Jadi sesuatu yang lain dibangun di atas sesuatu ini. Atau mudahnya, asal itu adalah pondasi untuk sesuatu yang lain. Nah, itu terjemahan yang paling pas mungkin, yaitu sesuatu yang menjadi pondasi bagi yang lainnya. Fa aslul jidari, misalkan katanya adalah aslul jidar. Maksudnya adalah asasnya, pondasinya tembok. Wa aslu syajarah, asal pohon adalah tarafuha as-sabitu fil ardi, yaitu akarnya yang menancap ke dalam bumi. Itulah yang dikatakan sebagai aslu syajarah. Wal far'u alladhi huwa muqabilul asli. Fara', cabang, yang merupakan lawan daripada asal, maknanya adalah ma yubna ala ghairihi, sesuatu yang dibangun kepada selainnya. Artinya dia adalah sesuatu yang dibangun di atas pondasi tadi. Nah, inilah yang dinamakan sebagai al-far'u. Contohnya ka furu'is syajarati li asliha, seperti halnya misalkan ranting pohon. Seperti ranting pohon untuk asliha, yaitu untuk bagi ranting pohon bagi asliha, yaitu bagi akar pohon itu sendiri. Jadi ranting pohon itu merupakan furu'nya bagi akar pohon. Wa furu'ul fiqhi li usulihi, seperti furu' fiqih ini bagi usulnya, yaitu bagi dalil. Jadi furu' fiqih itu adalah rantingnya yang dibangun di atas asalnya, yaitu di atas dalil. Lalu beliau menjelaskan makna al-fiqh. Wal fiqhu ini merupakan bagian kedua, mufrad bagian yang kedua. Lafaz mufrad bagian yang kedua. Alladhi huwa al-juz'u tsani lahu ma'nan lughawi, memiliki makna secara bahasa, yaitu al-fahmu. Wa ma'nan syar'i, dan makna secara istilah atau secara syarak. Wa huwa ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad, yaitu mengetahui hukum-hukum syar'i yang mana cara untuk mengetahuinya adalah al-ijtihad,
Jadi dhamir ha di sini kembali tariquha, tariqu ma'rifatiha, hakadha al-ijtihad. Contohnya di antara hukum-hukum syar'i yang bisa diketahui dengan cara ijtihad adalah seperti kal ilmi, kata Imam Mahalli, bi anna niyata fil wudu'i wajibah. Misalkan kasus contoh bahwasanya niat dalam wudu itu hukumnya wajib. Nah, ini juga termasuk di antara hukum syar'i yang diketahui dengan metode ijtihad. Wa annal witra mandubun, begitu juga bahwasanya hukum salat witir itulah mandub. Wa anna niyata minal laili syartun fi shaumi Ramadan, kata beliau bahwasanya niat semenjak malam, dari waktu malam, merupakan syarat di dalam puasa Ramadan. Artinya wajib bagi Anda yang ingin melaksanakan puasa Ramadan, hendaklah ia memasang niat di malam hari sebelum terbit fajar. Wa anna az-zakata wajibatun fi malis sabiyyi ghair wajibatin fil huliyil mubah. Kata beliau, begitu juga kewajiban zakat pada harta anak kecil. Sedangkan zakat ini tidak wajib pada perhiasan yang mubah. Maksudnya adalah perhiasan yang biasanya digunakan untuk berhias, bukan digunakan untuk jualan, tapi digunakan untuk menghias diri. Maka menurut jumhur tidak wajib untuk dizakatkan. Begitu juga dalam kasus wa annal qatla bimusaqqalin yujibul qisas. Itu juga dalam kasus pembunuhan dengan benda tumpul mewajibkan qisas, mengharuskan qisas. Ini juga masuk dalam kategori ahkam syariah yang diketahui dicapai dengan metode ijtihad. Wa nahwa dzalika min masaili al-khilaf. Dan contoh-contoh yang lainnya di antara masalah yang diperselisihkan. Bi khilafi ma laysa tariqu al-ijtihad. Berbeda dengan hukum yang tidak dicapai dengan cara ijtihad. Seperti apa katanya? Kal ilmi bi anna as-salawati al-khams wajibatun. Seperti misalkan salat 5 waktu adalah wajib. Wa anna az-zina muharramun wa nahwa dzalika min al-masail al-qat'iyyah. Itu juga zina adalah haram, dan juga berbagai macam contoh masail yang telah qat'i, tidak bisa diganggu gugat kembali. Maka jika dia merupakan masail yang ma'ulima minad dini bid-darurah, artinya yang diketahui dengan cara darurah atau qat'i, maka hal tersebut tidak dinamakan sebagai fiqih. Itu yang bisa dipahami dari definisi yang dikemukakan oleh Imam Haramain. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Jadi kalau seandainya caranya tidak dengan cara ijtihad, tapi sesuatu yang sudah diketahui dari agama ini secara daruri dan juga secara qat'i, maka itu bukan dinamakan sebagai fiqih. Terus Imam Mahali mengatakan ma'rifatul ahkam ini maksudnya apakah ilmu atau dhan? Kata beliau, fal ma'rifatu huna al ilmu bi ma'na dhan.
Jadi ma'rifah di sini maksudnya adalah az-zan. Karena ma'rifah ahkam fiqhiyah mayoritasnya katanya dibangun di atas az-zan. Tayyib. Anwa' al-ahkam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membicarakan tentang macam hukum syar'i. Mungkin cukup dulu pada pertemuan kali ini kita menjelaskan definisi daripada usul dan fikih. Jadi definisi secara idhafi, bukan definisi secara laqabi. Jadi definisi yang kita kemukakan tadi itu masih berkutat di seputar definisi secara idhafi. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.